Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Ananto Saputra dari Korps PKP 15 Delta. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani korban yang membutuhkan bantuan hidup dasar. Mau tahu bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu bantuan hidup dasar atau yang disingkat dari BHD? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bantuan hidup dasar dan definisi atau pengertiannya. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Nah, bantuan hidup dasar di sini dilakukan pada seseorang yang biasanya lidah tertarik. Nah, lalu biasanya korban tersebut itu mengalami pendengkuran. Di situ kan jalan pernafasan itu tidak lancar, makanya di situ bisa terjadi pasien tersebut mengalami henti jantung atau gangguan dari pernafasan. Nah, henti jantung ini biasanya itu ketika hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba, lalu gangguan elektrik dari jantung dan pompa jantung itu tidak berjalan dengan efektif. Nah, bagaimana cara menangani korban yang membutuhkan bantuan hidup dasar ini? Nah, dengan cara melakukan RJP atau yang biasa dikenal itu resusitasi jantung paru. Nah, sebelum melakukan RJP ini, hal pertama yang harus dipastikan adalah pastikan diri aman lingkungan. Apa maksudnya? Jadi, agar korban dan penolong aman dari bahaya yang mengancam dan mempermudah melakukan RJP ini. Setelah memastikan diri aman lingkungan, selanjutnya cek respon korban dengan cara tepuk atau guncang bahu korban, atau bisa juga dengan memanggil Pak atau yang lainnya. Jika tidak ada respon dari korban, bisa dipastikan korban tersebut mengalami henti jantung. Lalu segera hubungi bantuan dengan memberikan kode blue. Lalu selanjutnya cek pernafasan korban dengan cara lihat, dengar, dan rasakan. Lihat apakah dada korban tersebut naik turun, dengar apakah ada suara napas dari korban, dan rasakan apakah ada hembusan napas dari korban. Lakukan dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban tidak merespon saat dipanggil dan nafas tidak teratur atau tidak merasakan nafas dari korban, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah resusitasi jantung paru. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal tangan di tengah dada, kemudian letakkan pangkal tangan yang lain di atasnya. Jika korban anak 1-8 tahun, kompresi dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, dilakukan dengan 2 jari saja. Ketika melakukan kompresi, tangan harus tegak lurus di atas dada korban dan tidak boleh ditekuk. Setiap kompresi terdiri dari 30 tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit, tetapi tidak lebih dari 120 kali per menit. Dengan kedalaman 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberi pernapasan atau memindahkan pasien. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Buka jalan napas setelah 30 kompresi dada dengan teknik angkat dagu dan tengadahkan kepala korban. Berikan bantuan napas pada korban melalui mulut penolong ke mulut korban. Bisa juga menggunakan alat bantu masker. Lakukan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Hindari pemberian bantuan napas yang cepat dan berlebihan. Lanjutkan siklus 30 kompresi dan 2 bantuan napas. Kompresor bergantian tiap 5 siklus untuk menghindari kelelahan dari penolong. Cek respon ulang setelah 5 siklus setara dengan 2 menit. Lakukan continue hingga AED atau tim advance datang. Setelah pernapasan korban sudah kembali lagi, langkah yang selanjutnya adalah memposisikan korban dengan posisi recovery atau posisi pulih. Posisi recovery digunakan pada korban dewasa yang tidak merespon dengan pernapasan dan sirkulasi yang adekuat. Posisi recovery ini
berfungsi untuk mempertahankan patensi jalan napas dan mengurangi resiko obstruksi jalan napas dan aspirasi. Dan yang terakhir, ini adalah langkah-langkah melakukan posisi recovery. Yang pertama, angkat tangan kanan korban sejajar dengan kepala. Lalu, tangan kiri korban dilipat ke samping kanan kepala korban. Dan yang ketiga, tekuk kaki kiri korban. Lalu yang keempat, miringkan korban ke arah sebelah kanan. Nah, setelah melakukan posisi recovery ini, tunggu sampai AED atau tim medis datang untuk menangani korban. Materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau materi yang kurang. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.